Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zainal Fatoni. Pada kesempatan video kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi mengenai Artificial Intelligence atau biasa disebut dengan AI. Selamat menyaksikan dan semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kedepannya nanti. Baik teman-teman, pada pembahasan mengenai Artificial Intelligence atau biasa disebut dengan AI, pada kesempatan kali ini, pembahasan yang saya berikan akan saya fokuskan pada manfaat dan dampak negatif dari Artificial Intelligence atau AI. Namun sebelum kita memahami tentang manfaat dan dampak negatif dari Artificial Intelligence, di sini saya akan memberikan sedikit gambaran mengenai definisi dari apa itu Artificial Intelligence atau yang biasa disebut dengan AI. Definisi Artificial Intelligence. Artificial Intelligence atau biasa disebut dengan AI yang artinya kecerdasan buatan. AI merupakan mesin yang belajar dari pengalaman, menyesuaikan diri dengan inputan baru, dan melakukan tugas seperti manusia. Jadi teman-teman, pada sistem kerja daripada AI adalah suatu program atau suatu teknologi yang bekerja berdasarkan pengalaman, di mana ketika AI diberikan suatu inputan data, maka data tersebut akan secara otomatis diolah oleh AI dan akan dilakukan stimulus atau dilakukan percobaan-percobaan untuk menyimpulkan suatu data dan menyimpulkan suatu kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dari data tersebut secara pribadi dan secara mandiri oleh AI. Definisi Artificial Intelligence. Artificial Intelligence atau biasa disebut dengan AI yang artinya kecerdasan buatan. AI merupakan mesin yang belajar dari pengalaman, menyesuaikan diri dengan inputan baru, dan melakukan tugas seperti manusia. Jadi teman-teman, sistem daripada AI dalam bekerja adalah belajar dari pengalaman, di mana ketika AI diberikan inputan data, maka data tersebut secara otomatis akan diolah dan akan dilakukan stimulus berupa percobaan-percobaan tak terhingga dengan percobaan dalam memunculkan segala kemungkinan yang ada hingga memunculkan suatu kesimpulan dan suatu pemahaman-pemahaman baru yang itu akan sangat sulit dilakukan oleh manusia, namun AI dapat melakukannya. Maka tujuan daripada dibuatnya AI, teknologi AI adalah bermuara pada melakukan tugas seperti manusia atau bahkan manusia secara sadar tidak dapat melakukan hal-hal pekerjaan tersebut jika tidak dilakukan tanpa bantuan daripada AI atau mesin. Kemudian, secara terperinci, memahami definisi kecerdasan buatan dapat dilihat dari 4 aspek, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah sudut pandang kecerdasan. Kecerdasan buatan akan membuat mesin menjadi cerdas, mampu berbuat seperti apa yang manusia lakukan. Itu adalah tujuan daripada AI, dari sudut pandang kecerdasan. Kemudian yang kedua adalah sudut pandang penelitian. Kecerdasan buatan adalah suatu studi bagaimana membuat agar komputer dapat melakukan sesuatu sebaik yang dikerjakan oleh manusia. Yang ketiga adalah sudut pandang bisnis. Sudut pandang bisnis, kecerdasan buatan adalah kumpulan peralatan sangat powerful dan metodologis dalam menyelesaikan masalah-masalah bisnis. Artinya AI dalam bekerja itu sangat metodologis, sangat terstruktur, dan memiliki power atau memiliki kemampuan dalam jangkauan yang lebih banyak dan luas. Kemudian yang terakhir adalah sudut pandang pemrograman. Kecerdasan buatan meliputi studi tentang pemrograman simbolik, penyelesaian masalah atau problem solving. Baik, yang selanjutnya adalah manfaat Artificial Intelligence. Berikut adalah manfaat dari kecerdasan buatan secara umum. Yang pertama adalah memberikan penyederhanaan dan untuk solusi daripada kasus-kasus yang kompleks dan berulang. Sistem kerja daripada AI yang belajar dari pengalaman yang dapat melakukan simulasi pada data-data yang sifatnya kompleks dan dalam jangka waktu yang singkat, ini sangat memungkinkan dalam penyelesaian suatu masalah yang sangat sulit dipecahkan oleh manusia dan membutuhkan waktu yang sangat begitu lama. Yang kedua adalah masyarakat awam non-pakar dapat memanfaatkan keahlian di dalam bidang tertentu tanpa kehadiran langsung seorang pakar. AI dalam sistem belajar berdasarkan pengalaman tidak lepas dari input data yang diberikan. Jadi ketika seorang pakar, dari hasil penelitian para pakar, datanya diberikan kepada AI mampu mengolah dan masyarakat awam mampu menikmati, mampu mempelajari, mampu merasakan dampak positif daripada AI untuk bidang-bidang tertentu
dalam proses pekerjaan maupun kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah meningkatkan produktivitas kerja, yaitu bertambah efisiensi pekerjaan tertentu dari hasil solusi kerja. Sejalan pada poin yang pertama, ketika AI mampu memberikan solusi dalam waktu yang singkat atau dalam waktu yang tidak begitu lama, dan memberikan solusi-solusi yang beragam dari berbagai data yang telah diakumulasi dan telah memberikan solusi dari berbagai macam kemungkinan, maka meningkatkan produktivitas dalam hal bisnis, dalam hal ini perekonomian maupun hal semacamnya yang berkaitan dengan pengolahan data yang menunjukkan pada produktivitas kerja. Yang keempat adalah penghematan waktu dalam menyelesaikan masalah yang kompleks. Masih sejalan dengan poin yang pertama, ketiga, dan sekarang yang keempat. Ini saling berkaitan dan saling berurutan, di mana penghematan waktu dalam menyelesaikan masalah itu berkaitan dengan efisiensi cara kerja AI yang sangat begitu cepat. Yang kelima adalah memungkinkan penggabungan berbagai bidang pengetahuan dari berbagai pakar untuk dikombinasikan. AI dalam belajar pengalaman tergantung daripada data yang diinput. Ketika data tersebut diinput dari berbagai pakar, dari berbagai hasil penelitian, maka AI dapat menjadikan data tersebut menjadi suatu kesimpulan atau memiliki solusi-solusi berdasarkan kemungkinan yang dianalisis oleh AI secara otomatis dan mandiri. Kemudian yang selanjutnya, contoh implementasi AI. Oke. Contoh implementasi AI yang pertama di bidang kesehatan, yaitu perawat virtual. Perawat virtual memungkinkan seorang pasien dapat berkonsultasi mengenai kesehatannya tanpa bertatap muka atau bertemu langsung dengan seorang dokter. Hal ini akan menumbuhkan suatu pemahaman bahwasanya seorang pasien dapat melakukan perawatan atau mengecek kondisi kesehatan dari tempat dan kondisi yang memungkinkan dimanapun berada, baik di rumah, di kantor, di sekolah, dan segala macamnya dengan perawatan secara virtual. Yang kemudian operasi robotik. AI ketika diberikan data mengenai data-data pasien, data analisis kesehatan pasien, maka AI akan mengolah data tersebut dan akan memberikan kesimpulan yang nantinya akan menjadi saran untuk dokter melakukan operasi. Dan saran-saran tersebut akan sangat membantu karena akan menunjukkan ketepatan dalam proses penanganan dalam operasi pasien tersebut. Kemudian yang selanjutnya, AI di bidang pertanian. Salah satu contoh yang saya berikan adalah Smart Irrigation System. Smart Irrigation System adalah sistem di mana AI dapat mendeteksi kelembapan tanah dalam suatu tanaman. Artinya, dalam suatu tanaman, teknologi AI memiliki sensor yang akan dapat mampu menjaga kelembapan tanah sehingga terhindar dari kegersangan, di mana otomatisasi diwujudkan dalam penyemprotan air secara otomatis ketika memang kondisi tanah sudah mulai gersang dan kurang kelembapannya. Yang selanjutnya adalah AI di bidang otomotif. Yang pertama adalah perbaikan mobil menggunakan AR, Augmented Reality. Teknologi ini adalah memungkinkan seorang kepala teknisi untuk memberikan masukan atau memberikan arahan kepada karyawannya ketika seorang kepala teknisi bengkel atau bengkel otomotif sedang tidak berada di bengkelnya. Jadi ketika seorang karyawan mendapati masalah, dapat menggunakan teknologi AR untuk berkomunikasi dengan kepala teknisi, karena AR ini dilengkapi dengan mic, speaker, dan kamera yang berkualitas tinggi, sehingga dapat memberikan gambaran, dapat memberikan analisis mengenai kerusakan mobil dibantu oleh kepala teknisi yang tadi. Kemudian yang kedua adalah self-driving car. Self-driving car ini merupakan suatu teknologi yang diidam-idamkan yang dapat membuat kita santai dalam berkendara. Karena apa? Self-driving car ini merupakan teknologi yang memungkinkan mobil dapat berjalan sendiri tanpa disetir atau tanpa dikendarai oleh manusia. Artinya otomatisasi dalam jalan ini dibantu oleh beberapa sensor yang dapat memposisikan mobil agar tetap berada di jalan dalam rute yang tepat. Kemudian dapat mendeteksi benda atau objek-objek yang dapat menghindari dari kecelakaan atau tabrakan. Sangat lengkap. Kemudian AI di bidang jurnalistik. AI di bidang jurnalistik ini adalah salah satu contohnya yang akan saya sebutkan adalah reporter robot. Penggunaan reporter robot itu diinisiasi oleh salah satu
media terkenal di Inggris yaitu Washington Post yang memanfaatkan reporter robot. Debut reporter robot atau reporter robot ini diberi nama Heliograph. Yang pertama adalah di Olimpiade Rio de Janeiro, Brazil pada tahun 2016. Kabarnya, pada saat itu Heliograph secara mandiri, secara otonom, mampu mengirimkan lebih dari 800 artikel berita. Wow, 800 artikel berita dari seorang robot. Luar biasa bukan? Oke, itu tadi beberapa contoh implementasi dari AI dari berbagai bidang. Pada dasarnya, di bidang-bidang yang lain masih banyak, bidang pendidikan, bidang perekonomian, bisnis, manufaktur, dan bidang-bidang lain dalam membantu kehidupan sehari-hari maupun secara umum. Namun saya berikan contoh beberapa saja. Kemudian yang terakhir adalah mengenai dampak negatif dari artificial intelligence. Sejalan dengan dampak positif yang diberikan, tidak menutup kemungkinan, tidak menutup mata yang menjadikan kita harus senantiasa waspada bahwasanya AI juga memiliki dampak negatif. Yang pertama adalah meningkatnya angka pengangguran. Ketika mesin, ketika robot, ketika teknologi sudah menjadi prioritas dalam melakukan suatu pekerjaan, baik dalam industri maupun dalam skala kecil, maka ini sangat mengancam pekerjaan daripada manusia. Ketika manusia sudah banyak digantikan oleh mesin, maka angka pengangguran akan meningkat dan bermuara pada kemiskinan, dan akan bermuara yang lebih luas dan mendalam, yaitu pada angka kriminalitas, kejahatan, dan hal-hal negatif lainnya yang bermuara daripada AI yang menjadikan pengangguran ketika tidak berimbang antara robot dan manusia. Kemudian sistem AI berbasis pada hasil kecenderungan pada data secara general. Saya berikan contoh pada hasil-hasil yang sifatnya memberikan gambaran. Artinya, teknologi AI, dalam hal ini saya berikan contoh di media sosial seperti Facebook ataupun di Google, itu akan memberikan kita suatu pemahaman mengenai keinginan kita dalam melakukan pencarian. Biasanya, suatu media sosial akan memberikan kecenderungan apa yang kita cari itu akan dimunculkan berdasarkan secara general. Artinya, ketika kecenderungan secara general itu tadi merupakan hal yang negatif, maka yang akan sering muncul adalah hal-hal yang negatif yang direkomendasikan untuk kita. Itu sangat berbahaya karena akan menjuruskan kita pada hal-hal yang tidak benar. Sampai sekarang belum ada AI yang berbasis pada pengolahan data atau pemberian data, rekomendasi data yang terfokus pada data-data yang sifatnya positif. Karena masih data yang bersifatnya general dalam mengolah. Kemudian selanjutnya dampak negatif dari artificial intelligence adalah ketergantungan terhadap teknologi atau mentalitas teknologi teknosentris. Jujur saya baru mengenal istilah teknosentris, karena sebelumnya saya mengenal istilah etnosentrisme, ini muncul baru teknosentris. Di mana ketergantungan terhadap teknologi itu menjadikan manusia berpikir bahwasannya teknologi jauh lebih dapat melakukan daripada manusia. Pemikiran yang semacam ini menjadikan manusia menjadi kehilangan identitasnya. Suatu teknologi yang diciptakan manusia secara lambat laun akan menjadikan tumpuan, sehingga terjadi kebalikan, suatu produk menjadi tumpuan daripada yang menciptakan produk. Itu sangat berbahaya ketika manusia sudah berpikir bahwasanya teknologi jauh lebih mampu atau jauh lebih bisa melakukan sesuatu. Yang keempat adalah mempercepat rusaknya sumber daya alam. Hal ini tentu ketika sudah berkaitan dengan mesin, berkaitan dengan teknologi, berkaitan dengan suatu teknologi yang berkaitan dengan bahan bakar, robot, segala macam, listrik, itu merupakan teknologi yang ketika tidak diimbangi dengan teknologi yang ramah lingkungan, tentunya akan berdampak pada rusaknya sumber daya alam, mempercepat rusaknya sumber daya alam. Sebagai contoh adalah globalisasi. Ini merupakan nanti wujud daripada dampak AI yang selanjutnya yang akan semakin parah. Dan masih banyak lagi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh sistem kerja mesin yang dapat melakukan secara otomatis, mesin yang memiliki powerful, mesin yang memiliki kekuatan, mesin yang memiliki jangkauan akan lebih mudah sekali dalam melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir adalah penyalahgunaan AI dalam kepentingan yang merugikan. Ini merupakan suatu tindakan dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang menggunakan AI untuk kepentingan pribadi atau kepentingan suatu kelompok dengan tujuan yang merugikan. Sebagai contoh, seperti teknologi di mana AI dapat memanipulasi wajah. Artinya dengan sensor yang dilakukan melalui AI itu dapat
memanipulasi wajah dengan wajah yang ditentukan oleh pembuatnya. Ini sangat merugikan, dan ini merupakan hal yang sangat harus jangan sampai dilakukan karena dapat merugikan orang lain dari AI yang artinya memiliki dampak positif pada dasarnya. Sekian pembahasan mengenai manfaat dan dampak negatif dari artificial intelligence. Kita sekarang hidup pada masa revolusi industri 4.0, 4.0. Di Jepang sudah mulai mengadopsi teknologi industri 5.0. Sekarang kita masih bergulat dengan 4.0. Kemajuan teknologi, dampak positif teknologi harus senantiasa diutamakan, dikedepankan. Artinya, dampak negatif yang ada itu harus diberikan langkah-langkah pencegahan, di mana ketika langkah pencegahan daripada dampak negatif yang akan muncul itu akan menjadikan suatu teknologi yang diciptakan tidak menjadi bumerang untuk manusia, namun teknologi itu akan memberikan kebermanfaatan, akan memberikan keberlangsungan dalam hidup manusia, dan menjadikan manusia menjadi lebih sejahtera, lebih matang, lebih memiliki kemampuan dalam memanusiakan manusia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, apabila ada sedikit kurang jelasan dalam saya menyampaikan materi saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim, wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.